Lanjut belajar M365. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas mengenai bagaimana cara install M365 Apps. Pada video tersebut, kita mendownload M365 Apps dari Microsoft Portal. Skenario itu ideal kalau kita menginstal untuk komputer kita aja. Namun bayangkan kalau Anda adalah seorang IT di sebuah perusahaan yang mengatur sekitar 10, 20, 100 komputer. Satu komputernya Anda akan mendownload sekitar 4 GB file. Nah, bayangkan kalau Anda memaintain sekitar 100 komputer. Nah, Anda perlu melakukan download 400 GB. Gimana caranya supaya kita bisa lebih hemat bandwidth dan tentunya bisa lebih cepat menginstalnya? Di video ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita membuat offline installer M365 Apps sehingga Anda tidak perlu melakukan download satu persatu di PC yang kita ingin install. Cukup dari offline installer ini. Gimana caranya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk bisa dapatkan notifikasi untuk video-video terbaru. Oke, kita mulai. Hal yang pertama, ini adalah sifatnya opsional, yaitu kita membuat configuration file. Kita buka config.office.com. Ya, ini kita membuat file configuration untuk offline installer dari Office 365 kita. Ya. Nah, kita langsung aja ke bagian create new configuration. Nah, dari sini kita mengkonfigur nanti yang akan diinstal itu konfigurasinya seperti apa, ya. Nah, misalnya kita konfigur pertama produk apa saja yang akan diinstal. Nah, karena subscription saya adalah M365 Apps for Enterprise, saya pilih yang ini, ya. Kemudian saya misalkan mau ikut pakai Visio. Kemudian saya juga additional product, misalkan saya juga ada akses runtime ya. Anda bisa tambahkan seterusnya. Nah, hal yang selanjutnya itu adalah mengenai update channel. Update channel ini kurang lebih mengkonfigurasi seberapa sering Office kita akan dilakukan auto update. Ya, kalau current channel itu dia diupdate kurang lebih sekitar setahun itu 3 kali, 4 kali atau sebulan 2 kali. Ya. Sedangkan kalau Anda nggak ingin dia sering-sering diupdate, ya pilih adalah semi-annual channel. Misalkan saya pilih di sini semi-annual channel, nggak terlalu sering diupdate. Oke. Nah, kita pilih latest version aja, ya. Nah, di sini Anda bisa menginclude atau mengexclude aplikasi Office apa yang akan terinstall di PC nanti. Misalkan saya tidak butuh Skype for Business karena saya sudah pakai Teams. Kemudian saya nggak butuh akses misalnya karena saya nggak jarang pakai ya. Nah, saya aplikasi ini aja. Oke. Kemudian bahasa language-nya. Saya misalkan gunakan bahasanya adalah English US. Anda bisa pakai bahasa Indonesia juga by the way. Nah, next. Nah, ini untuk installation option-nya ya. Anda juga bisa untuk off installation to user, jadi nggak kelihatan UI untuk installernya ya. Kita nextin aja. Kemudian apakah Anda mau melakukan enable auto update atau kita biarkan aja tidak ada auto update sama sekali, di setting di sini. Oke. Nah, untuk sekarang kita biarkan yang lainnya adalah enable ya. Yang lain adalah default ya. Kita next aja. Kurang lebih Anda bisa mengeksplor sendiri beberapa opsi yang ada di sini. Oke. Sudah selesai, finish. Kita export. Oke. Kita pakai keep current setting aja. Terus kita accept term agreement-nya, export. Ya, dia akan mendownload configuration.xml. Kita simpan dulu filenya. Setelah kita buat configuration filenya, selanjutnya adalah kita download Office Deployment Tools ya.
Anda bisa searching ya, tapi saya biasa ke navigasi ke sini, Office Deployment Tools ya. Nanti saya taruh linknya di kolom komentar atau di description ya. Kita download filenya. Ya. Oke. Kita install atau kita jalankan. Misalkan kita taruh di drive C, kita buat folder O365. Oke. Oke, dia selesai ekstrak ya. Nah. Oke, ini adalah file Office Deployment Tools yang tadi kita download. Selanjutnya adalah kita misalkan taruh configuration file yang tadi kita sudah buat di folder ini ya. Anda juga bisa pakai configuration yang pre-built dari Office Deployment Tools ini ya. Nah, selanjutnya kita buat file untuk instalasi ya. Kita buka command prompt ya. Kita ke folder dari file ini, kita ke folder O365. Oke. Sorry, CD. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah setup /download ya /configuration.xml. Dia akan melakukan download offline installer untuk M365 apps. Dalam hal ini M365 apps for enterprise. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat apa yang dia download. Nah, dia mendownload ada di folder Office ini ya. Yang dia download ada di folder data lagi. Nah, ini adalah offline installernya. Di sini adalah versi 64 bit dan ini adalah build versionnya ya. Nah, ini adalah file offline installernya. Jadi per installer dia download sekitar 3 GB ya. Bayangkan kalau Anda melakukan install di 100 PC 300 GB daripada kita download 300 GB, mendingan kita buat offline installer ini. Oke. Nah, offline installer ini satu foldernya sudah siap, Anda bisa taruh misalkan di dalam sebuah flash disk ya, nanti bisa diduplikasi atau bisa di reuse dan diinstal di masing-masing komputer. Cara installnya adalah ketika file sudah ada misalkan di disk atau di flash disk Anda ya, masuk ke dalam konsol ya, CMD, buka ke folder ini. Nah, kemudian ketikkan setup /configure ya. Gunakan file configuration yang tadi kita buat. Oke. Ya. Dia akan mulai melakukan proses instalasi M365 apps. Langkah selanjutnya cuma tinggal Anda melakukan aktivasi M365 apps seperti yang kita lakukan di video sebelumnya. Oke. Untuk sekarang itu dulu.